Indonesia disebut mundur dari proyek jet KFX dan bikin rugi Korsel. Proyek jet tempur Korea Selatan yang ambisius disebut kemungkinan akan merugikan negara itu. Hal ini karena mitranya Indonesia dianggap bermain-main dengan mundur dari program tersebut. Proyek untuk mengembangkan Korea Fighter eksperimental, jet tempur generasi berikutnya yang dibangun di dalam negeri pertama di Seoul telah menelan biaya triliunan won. Proyek itu disebut proyek militer termahal dalam sejarah Korsel. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won, 7,8 miliar, di mana 1,6 triliun won atau 20% harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016. Dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea, Korea Aerospace Industries. Untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2006. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan. Sementara penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun lambangnya proyek tersebut disebut telah menimbulkan ketidaksenangan pihak Indonesia di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah tumbuh di tengah tantangan agresif Cina atas klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan. Dengan COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat pengeluaran, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan menahan diri dari komitmen keuangan lebih lanjut. Menurut perwakilan Shin Won-sik dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroperasi, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Indonesia selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya. Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknis dari perusahaan Dirgantara PT Dirgantara Indonesia yang dipulangkan pada Maret karena wabah virus corona di Korea Selatan. Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul Defense Program Administrations mengunjungi Indonesia pada bulan September. Sumber pemerintah Korea, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX, meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya serta pengurangan bebannya dari 20 menjadi 15%. Namun tidak ada kesepakatan yang dicapai dan negosiasi tetap berlangsung, kata pejabat itu. Penundaan itu bisa membuat Korea kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Prancis.